situ. Nah, untuk instrumentasi biomedis, nah sesuai dengan namanya instrumentasi, ya ini berarti berkaitan dengan peralatan yang ada di rumah sakit ya, atau peralatan untuk keperluan biomedik ya. Oke. Nah, untuk referensinya saya gunakan banyak sekali ya. Jadi untuk referensi yang pertama itu Tomkins, itu tahun 2000, menulisnya jadi sudah lama ya, kalian belum lahir mungkin ya. Nah, belum lahir pastinya ya, Biomedical Digital Signal Processing, ini Prentice Hall, ini saya punya e-booknya, kebetulan zaman dulu bisa kita mendapatkan itu. Kemudian untuk Aston ini juga lebih lama lagi, nah ini saya pakai saja dasar-dasarnya ya. Karena semua yang saya lihat bukunya itu pasti akan mengacu juga di Aston. Jadi mungkin beliau bisa dikatakan sebagai pengawalnya ya, pengawal. Kemudian beberapa bahan saya dapatkan dari internet. Kalau saya mencari yang terbaru ya mau nggak mau di situ ya, yang available, terutama untuk gambar-gambar. Oke. Nah, untuk perspektifnya ya dalam instrumentasi biomedis itu macam-macam ya, tergantung pada siapa yang memberikan perspektif di sini. Tapi kalau kita definisikan ya secara umum, instrumen biomedis ini atau medical instrument itu bisa dilihat sebagai suatu instrumen yang digunakan dalam dunia medis untuk suatu fungsi tertentu dalam suatu sistem biologis. Nah, kadang-kadang dikatakan instrumen biomedis, kadang-kadang bisa dikatakan elektronika medis. Ya. Di penerapan elektronika di dalam medical. Nah, ini beberapa mungkin klasifikasi ya, atau penggolongan atau pentipean gitu ya. Jadi melihat tipe-tipenya ini tergantung juga ya, tergantung dari kita lihat dari mananya. Nah, kalau Aston itu memperlihatkan ya, kalau Aston itu memperlihatkan instrumentasi biomedik dalam blok diagram seperti ini. Ya, jadi dalam blok diagram bahwa ada sistem biologis di sebelah kiri ini ya, kotak ini. Kemudian sistem biologis ini tentunya fenomenanya atau sifat-sifatnya itu adalah dalam sifat biologis ya, apakah suhu, tekanan, detak jantung dan seterusnya, itu kan fenomena-fenomena fisiologis ya, bukan elektris. Nah, untuk bisa kita olah atau kita lakukan sesuatu terhadapnya, maka kita akan memerlukan transducer. Ya. Transducer yang akan mengubah fenomena biologis tadi ke dalam fenomena elektris. Ya. Dan kemudian sudah menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian peran utamanya adalah di sinyal prosesor di sini ya. Nah, kemudian sinyal tadi itu kita bisa lakukan untuk pengukuran, ya, misalkan pengukuran suhu, pengukuran detak jantung, pengukuran tinggi badan, bahkan ya berat badan itu kan pengukuran. Kemudian bisa juga sinyal tadi itu kita manfaatkan untuk monitoring. Monitoring dan pengukuran itu hampir sama, ya, hampir sama, hanya kalau pengukuran ya sekali saja, gitu ya, dan tidak ada ya sudah sekali saja. Tapi kalau monitoring itu bisa dikatakan sebagai pengukuran yang continuing, gitu ya, terus menerus dalam satu periode tertentu, ya. Nah, kemudian bisa juga sinyalnya digunakan untuk melakukan diagnosis, ya. Jadi dokter sebelum mendiagnosis pasien sakit apa, nah dia akan melakukan analisis terhadap gejala-gejala gitu ya. Nah, gejala-gejala fisiologis tadi kalau kita sudah ubah ke dalam sinyal listrik, nah kita bisa membuat satu sistem ya, yang dikatakan sebagai sistem pakar ya, yang nanti akan bisa melakukan diagnosis terhadap satu pasien gitu ya. Kalau fenomena-fenomena fisiknya tadi sudah
kita ubah ke dalam data. Ya. Kemudian juga bisa juga dikatakan sebagai atau bisa digunakan dalam bedah, ya, surgery, ya. Nah, kalau bedah ini ya nanti dia memerlukan peralatan bedah, ya. Jadi sinyalnya kembali ke biologis tadi, ya, ke pasien. Kemudian bisa juga untuk terapi. Nah, terapi ini adalah tindakan, ya, tindakan medis. Nah, jadi pasti ada umpan baliknya, karena kalau dokter melakukan satu tindakan medis, pasti kan enggak sekali tindakan terus ditinggalkan, tidak, ya. Jadi kan pasti kan dilihat tindakannya tadi menghasilkan apa, kemudian tindak lanjutnya apa, dan seterusnya. Sehingga kalau terapi ini bisa dikatakan jalur sinyalnya, jalur sinyal umpan balik, gitu ya. Jadi ada yang kembali ke sistem, kemudian balik lagi ke terapi, dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram blok atau gambaran instrumentasi biomedis secara umum dari buku Aston. Ya. Oke, jadi seperti tadi, ya. Jadi kalau pengukuran ini adalah melakukan pengukuran parameter fisiologis dari sistem biologis, ya, bisa tekanan, misalkan tekanan blood pressure, ya, tekanan darah, kemudian alirannya, kemudian volume biasanya kalau mengukur paru-paru, ya, volume paru-paru, kemudian ada tegangan, arus. Nah, kalau tegangan dan arus ini sudah parameter fisiologisnya justru sudah listrik, ya, sudah elektrikal, ya. Nanti kita akan belajar ini pada saat kita belajar tentang biopotensial. Jadi tubuh kita ini, ya, sel kita ini kalau diukur, ya, kita punya alat ukur yang sensitif, maka tubuh kita tuh ada tegangan-tegangan yang terukur, ya, namanya biopotensial. Nah, kemudian fisiologis yang bukan elektrik lain ada pH, ada berat, ada suhu, dan seterusnya. Kemudian alatnya ada termometer, timbang untuk dokter mendengarkan detak jantung tuh yang ini, dan seterusnya. Kemudian kalau monitoring, ya, monitoring untuk ini tadi, ya, pengukuran fungsi pengukuran terus-menerus. Misalkan ambulatory blood pressure monitoring, ya. Jadi mungkin yang punya penyakit blood pressure, ya, itu kadang-kadang bisa diberikan semacam alat yang akan merekam blood pressure-nya dari waktu ke waktu, ya. Kemudian ECG monitor yang kita lihat di ICU, ya. Nah, kemudian dan sebagainya. Nah, untuk diagnosis, ini fungsinya, ya, mengumpulkan data, ya, untuk keperluan penegakan diagnosis. Bisa menggunakan USG, ya, bagi yang menggunakan ECG, ya. Jadi ECG itu bisa untuk diagnosis, bisa untuk monitor, bisa untuk pengukuran, gitu, ya, atau MRI. Nah, kemudian untuk terapi, nah ini yang dilakukan tindakan, misalkan laser, ya, bedah laser itu merupakan salah satu instrumentasi biomedis, ya, yang digunakan untuk melakukan tindakan. Ya. Kemudian ada defibrilator. Nah, ini kalau kita nonton film itu, ya, jadi kalau ada jantungnya berhenti kemudian disetrum itu, ya, dikejutkan, nah itu namanya defibrilator. Nah, dia akan memberikan kejutan listrik ke jantung supaya dia berdetak kembali. Nah, nanti kita juga akan belajar bahwa tubuh kita, ya, itu punya sumber listrik, ya, sumber listrik yang menyebabkan jantung itu bisa berdenyut, ya. Nah, namanya pacemaker. Nah, pacemaker ini adalah salah satu bagian tubuh kita yang menghasilkan listrik, ya, sehingga otot jantung berdenyut. Nah, kalau sumber listrik kita rusak bagaimana? Nah, nanti ada namanya pacemaker artifisial, ya. Jadi ada alat kecil yang isinya baterai, gitu, ya, dan dia bisa menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu, ya. Dengan frekuensi tertentu, dengan delay tertentu yang menggantikan sumber listrik di jantung kita yang rusak, misalkan seperti itu. Oke.
Kemudian ESU, Electrical Surgical Unit, nah ini untuk bedah ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa penggolongan ini juga ternyata tidak ada batasan tegas kan. Termometer bisa dikatakan sebagai alat pengukuran, tapi bisa juga dikatakan sebagai instrumentasi untuk diagnosis ya. Karena dokter juga mengumpulkan data suhu pasien kalau ingin melakukan diagnosis penyakit. Ya, oke. Nah, ini saya ambil dari Tomkins ya, jadi dari bukunya Tomkins. Nah, ini elemen dasar sistem instrumentasi biomedis untuk monitoring dan analisis sinyal fisiologis. Nah, ini kalau menurut Tomkins seperti ini, gitu ya. Jadi ada pasien, kemudian sensor. Nah, sensor ini terdiri dari transducer ya, transducer, kemudian penguat ya, dan seterusnya. Sinyal processing lah di sini. Kemudian ada prosesor yang selanjutnya, ini yang mengolah untuk sesuai dengan kebutuhan mau digunakan untuk apa. Ya. Kemudian bisa di-display, bisa direkamkan, atau bisa dikirimkan ke jaringan. Ya. Oke, jadi karena ini untuk monitoring dan analisis ya, ini saya ambil dari buku Tomkins. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk diagnosis dan terapi, Tomkins memberikan bentuk diagram yang berbeda ya. Jadi kalau ada terapi, ada pasien, kemudian koleksi data, analisis data, kemudian decision making, baru kemudian terapi. Nah, terapi ini sudah tindakan, ya. Tindakan ke pasien. Jadi kalau di sini ya untuk monitoring dan sinyal fisiologis ini hubungan dari instrumentasi kembali ke pasien itu tidak terlalu langsung ya, tidak langsung. Karena monitoring biasanya kemudian dibaca oleh dokter. Nah, dokter kemudian yang baru melakukan tindakan. Nah, kalau di terapi, nah ini langsung ya, jadi sinyalnya dikirim, dikoleksi, kemudian dianalisis, kemudian ada decision making-nya, kemudian decision making ini akan menentukan terapinya seperti apa ya. Jadi sinyalnya loopingnya kembali lagi ke pasien. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk ini saya ambil dari referensi yang lain ya, sebenarnya umumnya sama ya, umumnya sama. Yang pertama pasti ada sistem biologisnya ya. Nah, kemudian ada transducernya. Nah, di sini sensornya, kalau yang ini dia bagi menjadi aktuator dan sensor. Transducer juga sebenarnya. Jadi kalau sensor itu ya dia akan membaca atau berperan sebagai indera gitu ya, indera untuk merasakan ya, mengukur, merasakan satu fenomena fisiologis. Ya. Sedangkan kalau aktuator itu transducer juga, tapi justru dari sinyal itu ya dia kembali ke pasien ya, melakukan sesuatu. Dan pasti ya akan ada yang disebut dengan sinyal conditioning ya, electronic instrumentation sinyal conditioning. Nah, ini mungkin yang nanti akan banyak kita lihat ya. Jadi bagaimana instrumentasi elektronik yang digunakan untuk keperluan ini ya, makhluk hidup ini ya. Tentunya akan berbeda dengan transducer yang kita gunakan untuk keperluan yang bukan makhluk hidup ya, untuk mengukur suhu air, untuk mengukur dan sebagainya ya. Tentu akan berbeda kalau kita gunakan untuk manusia atau makhluk hidup. Ya. Kemudian juga ada sinyal processing yang selanjutnya, ini pasti ya. Kemudian hasilnya bisa di output dalam display, di storage maupun transmisi, dan kemudian kadang-kadang ada feedback ya. Seperti tadi ya, kalau terapi itu pasti ada feedbacknya. Okay. Nah, di referensi ini ya, instrumentasi biomedis itu dia membaginya menjadi beberapa hal seperti ini ya. Pertama, kalau instrumentasi biomedis itu diklasifikasikan ya berdasarkan besaran yang diukur, maka
instrumentasi biomedis bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah instrumentasi biomedis untuk mengukur tekanan, ya, untuk mengukur suhu, ya, untuk mengukur volume, biopotensial, dan seterusnya. Dan kalau dilihat dari prinsip transduksinya, ya, atau transducer yang digunakannya, yang kita bisa klasifikasikan sebagai, oh ini instrumentasi resistif, ya. Karena transducernya bekerja berdasarkan ini sifat-sifat resistif, ya. Kemudian bisa kapasitif, kemudian bisa induktif, ya, bisa ultrasonik, ya, bisa juga elektrokimia, ya. Jadi ini menggabungkan antara elektro dan kimia. Kemudian kalau diklasifikasikan berdasarkan sistem organ, ya, di mana instrumentasi tadi digunakan, bisa dikatakan sebagai instrumentasi kardiovaskular. Nah, ini segala instrumen yang digunakan dalam hal jantung, ya. Jadi misalkan ECG, defibrilator, pacemaker, ya, nanti ada aliran darah dan sebagainya, itu termasuk dalam instrumentasi kardiovaskular, ya. Kemudian instrumentasi yang berhubungan dengan paru-paru itu pulmonary, ya, namanya instrumentasi biomedis pulmonary. Macam-macam juga, ya, ada itu pengukur saturasi oksigen, kemudian ada juga seperti kasus yang sekarang ini, ya, jadi butuh apa itu yang di rumah sakit itu, tiba-tiba lupa saya. Butuhnya digunakan untuk membantu pernapasan itu, ya, sistem pernapasan kita, ya. Nah, kemudian untuk kekhususan klinis ini dilihat dari dia digunakan di klinik itu di mana. Bagian anak-anak ya namanya instrumentasi biomedis pediatri, ya, jadi untuk anak-anak. Kemudian untuk penyakit jantung yang kardiologi. Kemudian untuk di bagian rumah sakit yang digunakan di radiologi, ya, atau kedokteran nuklir, ya, namanya instrumentasi radiologis, ya. Kemudian obstetric dan seterusnya. Oke. Nah, di biomedical, ya, di instrumentasi biomedical kita akan mengenal beberapa measurement, ya, atau beberapa besaran yang diukur, ya. Jadi kalau pasien itu yang diukur apanya? Kalau internal, ya, berarti yang kita ukur adalah besaran-besaran fisiologis yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya misalkan dimasukkan ke dalam sesuatu, masukkan kateter misalkan ke dalam tubuh dan seterusnya. Oke, jadi besarannya adalah besaran internal. Kemudian untuk permukaan tubuh itu ada ECG dan EEG. Jadi meskipun ECG itu mengukur kelistrikan, ya, biolistrik di dalam jantung, tapi yang diukur itu dari luar, ya. Jadi alat ukurnya itu ditempelkan di kulit, tidak masuk ke dalam. Kemudian peripheral, misalkan radiasi inframerah, nah ini mungkin bisa dilihat, oh orang ini punya aura gitu, ya, secara pop gitu, ya, kita bisa mengatakan aura gitu, itu kan radiasi. Oke, kemudian offline ini misalkan ekstraksi jaringan, analisis darah, ini maksudnya besaran fisiologis yang ukurnya itu tidak saat itu, ya, dan dia dilakukan di tempat lain, ya, di laboratorium, ya. Jadi ada diambil dulu, ya, satu fisiologisnya, satu jaringan, kemudian dibawa ke tempat lain, gitu, ya, di lab, kemudian dia dilakukan analisis. Oke, ya. Oke. Kemudian bisa juga diklasifikasikan dengan kuantitas biomedis yang diukur, ya, misalkan biopotensial. Kalau ini memang kelistrikan di dalam tubuh, ya. Kemudian tekanan, bisa tekanan darah, ya, dan lain-lain. Kemudian aliran, kecepatan aliran darah, dimensi, ya, kecepatan suhu dan seterusnya. Oke. Nah,
ini range ya, jadi maksudnya kalau kita berbicara dalam instrumentasi biomedik, itu kita harus siap bahwa yang kita ukur itu adalah besaran-besarannya sangat kecil ya, ukurannya dalam mili atau mikro, gitu ya. Kan beda kalau instrumentasi di peralatan ya, kan harusnya besar, tegangannya besar, nggak ada itu mili gitu ya. Jarang. Nah, di dalam biomedik ini memang kita akan berhubungan gitu ya dengan hasil-hasil pengukuran yang dimensinya itu kecil atau yang besarannya itu kecil ya, dari mili ya, ada mikro ya, ada milivolt, mikrovolt gitu. Sehingga kita lihat kalau kita lihat dari fenomena ini, maka kita tahu bahwa hal yang penting dalam instrumentasi biomedik adalah penguat, ya. Khususnya kita beri istilahkan sebagai penguat biopotensial. Ya. Jadi penguat yang digunakan untuk menguatkan sinyal-sinyal biopotensial. Ini krusial ya, ini penting. Karena apa? Karena kecil sekali hasil pengukurannya ya, atau keluaran dari sensor itu kecil sekali. Yang nanti kalau kita mau olah dan seterusnya ya harus ditinggikan dulu ya, harus dinaikkan dulu. Dengan hati-hati tentunya ya. Ketika kita menaikkan sinyal itu, kita tidak boleh mengubah keluaran sensor tadi. Oke, jadi ini gambaran saja, misalkan untuk parameter aliran darah ya, besarannya itu sampai mililiter per sekon ya, dari 1 milikon per sekon sampai 300. Kemudian sensornya adalah flow meter, dan ini sensor yang kita kategorikan sebagai sensor ultrasonik ya. Oke. Kemudian ada blood pressure, kemudian ada ECG ya, ECG kita gunakan skin electrodes ya, elektrod yang nempel di tubuh saja, jadi nggak masuk ya ke dalam jaringan tubuh. Kemudian EEG ini juga di skin saja ya, sebenarnya di kepala, jadi diberi istilah scalp ya, scalp. Nah, kalau elektromiograf ini untuk mengukur biopotensial di otot, itu mau tidak mau elektrodnya berupa jarum ya, karena kita masukkan ke situ. Oke. Oke, ini contoh saja parameter yang diukur ya, kemudian range-nya itu seperti apa hasil pengukurannya tadi ya, kemudian frekuensinya, kemudian juga sensor yang digunakan. Perhatikan bahwa dalam range frekuensi juga pasti ada yang DC gitu ya, tetapi biasanya sinyal keluaran sensornya berupa sinyal AC. Ya. AC maksudnya apa ya? AC ya berarti tidak konstan ya, jadi ada frekuensinya, ada jadi bukan sinyal yang konstan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya sejarahnya ya, sejarah bagaimana perkembangan instrumentasi di dalam pengembangan ini ya, pemanfaatan elektrod di dalam bidang medik gitu ya. Nah, pertama kali sebelum ditemukan transistor terutama ya, maka penemuan-penemuan di dalam instrumentasi biomedik ini belum elektris, ya, belum elektronik sifatnya, jadi masih fisis. Ya. Jadi misalkan penemuan termometer ya, bahkan ini abad ke berapa ini, abad ke-17 ya, abad ke-17 oleh Galileo, tapi masih belum sempurna ya. Jadi dia hanya menemukan bahwa ada hubungannya antara tabung gelas ya, di mana vakum sebagian ya. Nah, ternyata kalau suhunya naik, gitu ya, suhunya turun, itu ada fenomena yang terjadi di tabung tadi. Ya. Oke, kita lihat kemudian sampai tahun 1654, ya, ini baru tabung gelasnya tertutup,
gitu ya. Kemudian pada ini abad 18, nah Fahrenheit ini menemukan pertama kali termometer yang ada skala numeriknya. Ya. Fahrenheit ini ya, jadi temuannya bisa dikatakan sebagai termometer modern yang pertama. Gitu ya. Kemudian ini pasti akan berkembang ya, kan termometernya kan ada, kita kenal ada Fahrenheit, ada Celsius, ada Reaumur, nah itu masing-masing mempunyai skala numerik masing-masing. Ya, makanya waktu SMP atau SMA dulu ya kita belajar kalau dari Reaumur dipindah ke Celsius, Celsius dipindah ke Fahrenheit dan seterusnya, itu bagaimana ya, karena masing-masing punya skala numerik. Oke. Nah, kemudian setelah abad 20, nah baru kemudian perkembangan itu semakin pesat ya. Kita kenal ada digital termometer awalnya, kemudian kita sekarang mulai kontakless termometer dan seterusnya. Ini kita lihat perkembangan termometer. Kemudian di stetoskop juga ya. Stetoskop yang pertama kali itu bahkan sudah ditemukan abad 19 ya. Ya sekedar tabung kayu saja. Ya. Nah, kemudian 1851 ini dikatakan sebagai stetoskop yang sampai sekarang masih digunakan ya, disebut dengan binaural stetoskop. Jadi yang dibawa dokter kemana-mana itu yang digantungkan di lehernya itu, yang di kuping itu adalah binaural stetoskop dan sampai sekarang masih dipakai. Ya. Sekarang masih dipakai oleh dokter-dokter. Ya, sekarang yang memproduksi ya pasti masing-masing pabrikan akan mengatakan oh saya punya kelebihan tersendiri ya, tetapi prinsipnya yang digunakan adalah yang dibuat oleh George B. Chapman ini ya. Nah, kemudian pada abad 20 ya, abad di mana elektronik mulai maju, nah di situ juga ya ada namanya elektronik stetoskop ya. Nah, ini udah kalau zaman sekarang sih sudah kemana-mana gitu ya. Nah, tapi dulu ketika kalian belum lahir, nah itu ya dokter ya untuk melihat tekanan darah dan sebagainya ya, nafas pasien seperti apa ya pakai ini. Dan ini juga masih dipakai sampai sekarang. Oke. Nah, perkembangan instrumentasi biomedis, utamanya untuk elektromedis, itu terkait dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi pada bidang teknik elektro. Ya. Jadi, perkembangannya pesat terjadi di abad 20, ya, tahun 1900-an ya, di mana perkembangan teknologi bidang teknik elektro mulai pesat. Ya. Di mana sih? Kapan sih? Nah, saat semikonduktor itu ditemukan. Ya. Saat semikonduktor, transistor itu ditemukan, nah itulah mulai berkembang pesat ya. Jadi segala hal sebenarnya ya, ketika zaman dulu transistor itu tidak seperti zaman sekarang ya, dia menggunakan tabung besar-besar gitu ya, jadi radio itu besar-besar gitu kan. Nah begitu ada transistor, kemudian muncul radio transistor. Nah zaman dulu radio transistor itu sudah bagus ya, karena yang tadi gede-gede gitu ya, diubah jadi kecil-kecil gitu ya. Nah, semakin lama semakin maju, sekarang nggak transistor lagi ya, sudah dalam bentuk IC ya. Jadi transistor yang sudah disimpan dalam kepingan kecil gitu ya, udah ribuan transistor. Bahkan sekarang sudah microcontroller ya, tidak hanya transistor, tapi di dalamnya sudah ada pengolah sinyalnya ya. Oke. Oke, nah kalau kita lihat perkembangan dari abad ke abad ya, mulai dari abad sebelum abad 20, ini awal abad 20 itu sudah ditemukan mesin X-ray ya, mesin X-ray seadanya ya, oleh Ronson ya, dan sampai sekarang kita temukan juga, dan mungkin unik juga karena mesin X-ray ini penemuan yang tidak disengaja. Ya. Jadi sinar X itu adalah sinar yang tidak sengaja dicari. Ya. Jadi Ronson itu melakukan penelitian itu tidak dilakukan untuk mencari sinar X ya, tapi kemudian dia menemukan itu.
ya, dan kemudian dipakai sampai sekarang ya. Tentunya dengan perbaikan-perbaikan ya. Jadi sekarang sudah menggunakan bentuk elektronika sudah maju, maka X-ray nggak hanya X-ray aja, ada CT scan, ada PET dan seterusnya. Oke. Oke, ini perkembangan abad 20 kalau kita lihat mulai dari ECG ya. ECG ini, ini nih. Nah, ini ECG zaman dulu tuh begini ya, besar sekali ya. Jadi kaki masukkan ke cairan, tangan masukkan ke cairan, dua-duanya. Kemudian ini ada sistem elektronisnya ya, yang akan mengukur kelistrikan yang terjadi saat jantung itu berdetak. Nah, ini zaman dulu ya. Kemudian pH elektrod ya. Oke, kemudian apalagi EEG zaman dulu juga nih. Di EEG itu mengukur kelistrikan yang ada di dalam otak ya. Nah, ini zaman dulu ya. Kemudian ada, nah ini contohnya zaman dulu. Nah, kemudian ketika semikonduktor itu ditemukan, maka teknologinya cepat sekali ya. Jadi coba kita lihat, ini kalau dilihat dari referensi yang saya dapatkan ya, greatest engineering achievement in the 20th century ya. Jadi pencapaian engineering yang terbesar gitu ya di abad 20. Pertama dalam bidang elektronik. Nah, ditemukannya silikon ya, silikon transistor ya. Jadi silikon itu kan satu bahan yang sebenarnya tidak menghantarkan listrik ya. Makanya kalau di dalam kecantikan kan ada suntik silikon gitu ya katanya ya, atau implan silikon. Apa nggak takut kesetrum? Oh tidak ya. Jadi silikon itu tidak menghantarkan listrik ya, tetapi kemudian dibuat sedemikian rupa, apakah dalam bentuk diode ya. Jadi ada dua silikon yang sudah diberikan donor ya, donor elektron sehingga dia bisa mengantarkan listrik ya, maka menjadi diode atau menjadi 3 lapis ya, transistor, dioda. Nah, itu baru dia mengantarkan listrik. Mengantarkan listrik tapi dengan sifat-sifat tertentu ya. Jadi kalau dulunya cuma dikenal adanya resistor, bukan resistor ya, insulator dan konduktor. Kalau konduktor mengantarkan listrik, kalau insulator dia tidak mengantarkan listrik, sudah itu saja. Ya. Kemudian ada semikonduktor, di mana apa? Oh, dia bisa mengantarkan listrik dengan syarat, nah, misalkan syaratnya harus begini, harus searah, misalkan, atau kalau transistor, oh dia harus punya syarat seperti ini, oh dia ternyata bisa menguatkan sinyal ya. Di fungsi terbesar dari transistor itu kan amplify ya, menguatkan sinyal. Nah, dan seterusnya, sehingga tadinya cuma ada isolator, ada konduktor, ada satu lagi semikonduktor ya. Oke. Oke, nah itu satu penemuan yang luar biasa ya, yang menyebabkan macam-macam ya, komputer jadi canggih, HP kita jadi makin kecil ya, makin kemana-mana dan seterusnya. Oke. Nah, mulai dari situ medical instrumentation itu mulai ke bagian klinik ya, masuk ke dalam dunia klinik ya. Kemudian apa pencapaiannya? Ada portable instrumentation ya. Jadi kalau zaman dulu instrumentasi hanya ada di rumah sakit, sekarang instrumentasi bisa dibawa kemana-mana ya. Itu tadi karena ada semikonduktor transistor yang dulunya itu difungsikan dengan tabung-tabung transistor yang besar, sekarang jadi kecil sekali ya. Jadi kita bisa membuat instrumentasi yang bisa dibawa kemana-mana ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, implantable devices ya. Jadi ada peralatan-peralatan yang kita bisa implankan. Kemudian capaian pada IC ya, integrated circuit yang tadinya hanya resistor saja, sekarang sudah resistor-resistor ribuan sudah disimpan dalam satu IC. Ya. Kemudian berkembang lagi menjadi microcontroller ya, jadi tidak hanya resistor saja disimpan, tetapi
dalam satu keping tadi sudah punya fungsi, ya, ada fungsi mengolah, fungsi untuk mengontrol sesuatu, menerima sinyal, menerima sinyal, kemudian mengolah, mengkalkulasi, memproses, kemudian mengeluarkan output, ya. Oke. Nah, ini kemudian berpengaruh juga pada medical application, ya, di aplikasi dalam bidang medik. Nah, ini beberapa temuan pada abad 20 untuk imaging, ya. Jadi imaging itu adalah mencitrakan, ya, atau menggambarkan kondisi tubuh, ya. Apa saja? Pertama, kondisi dalam tubuh. Bagaimana caranya? Daripada dibedah, ya sudah pakai X-ray, ya. Dengan X-ray kita tahu, oh, apa yang di dalam tubuh ini. Kemudian X-ray kristalografi, ya, sehingga bisa memvisualkan gitu, ya, DNA double helix dari DNA, ya. Kemudian ada elektron mikroskopi. Nah, munculnya mikroskop elektron ini memberi peluang untuk apa? Riset dalam bidang sel, ya, sel tubuh manusia, ya. Berkembang lagi, ya, ini semua pencitraan, ya. Jadi ini semua adalah medical imaging, ya. Sisi pencitraan yang di dalam tubuh ada PET, SPECT, kemudian ada CT gitu, ya, computed tomography atau CT scan. Jadi CT scan itu seperti X-ray, ya, tetapi dia computerized, ya. Jadi makanya meskipun X-ray itu sudah muncul kapan-kapan, tapi dengan adanya komputer, perkembangan komputer, maka bisa kita membuat computerized tomography, ya. Jadi X-ray yang banyak gitu, ya, jadi X-ray-nya itu X-ray yang sempit, banyak, ya, seperti diiris-iris gitu, ya, tubuh itu diiris-iris, tapi dengan menggunakan X-ray. Nah, dari irisan-irisan tadi itu kemudian kita bisa bangun gambarannya, ya, lapisan-lapisan tubuh kita. Okay. Ada ultrasound, ada magnetic resonance atau MRI, ya. MRI yang kalian dengar itu apa sih itu? Dia mengukur atau membuat citra tubuh, tapi didasarkan dari apa? Dari sifat-sifat kemagnetan yang dalam tubuh. Kalau ada listrik, pasti ada magnet, kan seperti itu. Nah, dalam tubuh kita itu ada listrik, ya, ada listrik. Antara kalau kita diam saja, ya, sel kita itu diukur antara sel di dalam sel dan di luar sel itu akan muncul tegangan. Nah, kemudian kalau otot kita berkontraksi itu dari mana? Saraf itu menyuruh, ya, itu juga dengan menggunakan sinyal listrik. Meskipun sinyal listrik kita tidak seperti sinyal listrik di instalasi rumah kita, ya. Kalau sinyal listrik di instalasi rumah kita, apa sih yang berjalan? Elektron, ya. Jadi elektron berjalan, maka ada arus listrik, maka ada listrik. Nah, kalau dalam tubuh kita bukan itu, ya. Aliran listrik dalam tubuh kita itu oleh adanya aliran ion, ya. Jadi biopotensial atau potensial tubuh itu tidak dilihat dari elektron tadi, tapi dilihat dari ion, ya. Jadi ionnya itu kan mengandung muatan, ya. Nah, dilihat dari situ. Oke. Oke, nah ini mungkin, nah ini beberapa ya, ini adalah PET scan, positron emission tomography. Nah, ini mencitrakan tubuh kita, ya. Jadi nanti kita masuk ke dalam itu, terus kemudian ditembak sebenarnya dengan positron gitu, ya. Nah, kemudian citranya kita generate dari situ. Kemudian ini contoh pacemaker, nah seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi jantung kita itu punya dua bagian tubuh yang itu anugerah dari Allah, ya. Kita nggak tahu kenapa kok bisa menghasilkan listrik, itu kita nggak tahu. Nah, okay. Tapi dia menghasilkan listrik dan secara otonomus, nggak usah diperintah sama otak kita. Jantung berdetak, oh tidak, ya. Jadi dia berdetak aja, ya. Dia menghasilkan listrik terus. Nah, begitu menghasilkan listrik, maka jantung itu berdenyut. Nah, ada dua not di situ, ya, not atas dan not bawah. Dua not tadi menghasilkan listrik itu harus dengan delay yang tepat. Kalau delaynya tidak tepat, maka jantung kita tidak bisa memompa dengan benar. Kan harus dari serambi dulu, kemudian ke ventricle, kemudian dari ventricle ke serambi, dan terusnya, kan. Itu tidak boleh barengan.
Kalau barengan ya oksigen kita, darah kita tidak bisa mengambil oksigen, misalkan belum nyampe ke paru-paru udah dikirim lagi ke seluruh tubuh, gitu kan begitu. Atau bahkan muter aja di jantung ya. Jadi, nah bagian listrik kita tadi itu namanya S anode dan P anode itu bisa rusak. Ya, kalau zaman dulu rusak ya sudah mati gitu ya. Nah, zaman sekarang ini sudah ditemukan alat yang disebut dengan pacemaker artificial. Ya. Jadi listrik kita rusak ya kita kasih aja alat pengenerate listrik ya yang akan menyebabkan otot jantung kita berdetak ya dengan delay yang pas ya, harus pas antara S anode dan F anode. Nah, kalau tidak pas ya berdetak tapi kita tidak mendapatkan oksigen ya, atau jantungnya tidak ke seluruh tubuh. Oke, kemudian ini capaian juga di abad 20 yang disebut dengan kidney dialysis mesin. Nah, ibu saya sudah di sini ya, fasenya sudah cuci darah istilahnya. Cuci darah ya atau dialisis. Jadi ini alat sebesar ini menggantikan ginjal kita yang kecil dua itu ya. Yang kecil dua di dalam tubuh kita itu digantikan oleh alat sebesar ini. Ya. Jadi ginjal kita yang ya subhanallah ya, kita cuma bisa kagum saja ya dengan Allah ciptakan itu ya. Kidney, jantung yang cuma kecil dua itu ya, itu kerjanya itu kalau kita kita lakukan peniruan itu sebesar ini mesinnya ya. Sebesar ini. Oke. Jadi ginjal rusak ya bagaimana ya, sudah harus dicuci darah gitu ya. Tapi kan tidak bisa setiap hari kita cuci darah seperti ini ya. Makanya paling seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu, tergantung kerusakan dari ginjal. Jadi membantu saja gitu ya. Nah, kemudian ini ventilator ya. Nah, ini kalau kita punya masalah dengan paru-paru, misalkan seperti yang saat ini ya, kita COVID ya, paru-paru kita tidak bisa bekerja dengan baik ya, dibantu dengan ventilator. Dia akan menggantikan paru-paru kita, ya. Dia akan menyuruh, ya, memaksa paru-paru kita untuk mengambil oksigen, ya, bagaimana caranya gitu ya. Ya, ini bantuan saja memang ya. Kadang-kadang sampai kita sembuh ya, kadang-kadang belum sampai ini ya kita. Nah, kalau dilihat dari kasus-kasus COVID itu kan tergantung orangnya gitu ya. Oke ya, jadi teknologi dalam ini tadi ya, teknologi yang kita capai tahun abad 20 itu ini ya. Ada enable diagnosis device, ECG, kemudian life supporting machine kayak ventilator ini kan life supporting machine ya, mesin penyangga hidup gitu ya. Kemudian artificial pacemaker ya, totally implantable, ini memang diimplankan. Jadi alat kita yang ada baterainya itu masuk di dalam tubuh, dioperasi, dimasukkan di dalam. Nah, terus kalau baterainya habis gimana? Ya diambil lagi, diganti lagi baterainya. Tentunya bahan yang digunakan atau bahan yang diimplankan itu kan harus khusus ya. Ada studi tersendiri, bahan itu tidak akan ditolak oleh tubuh. Ya. Kemudian ada artificial organ itu dialisis tadi ya. Kemudian contact lens, kemudian CT scan. Nah, ini adalah beberapa yang kita capai di abad 20 ya. Kalian lahir di abad 21 ya. Nah, kalau capaian di abad 21 ya karena masih baru ya, ini kan early century ya. Jadi nggak tahu nanti abad 21 itu capaiannya seperti apa. Tapi sampai tahun 2011 tuh beberapa tuh ini ya. Nah, ini artificial heart ya. Jadi bahkan membuat jantung artificial ya. Oke. Kalau di awal-awal tadi ya, penemuan-penemuan sebelum abad 20 itu kan yang menemukan kan orang gitu ya. Seorang ahli yang menemukan ini, soalnya makanya kalau sudah di abad 20 dan lebih jauh lagi itu yang memproduksi atau yang menemukan adalah corporate gitu ya. Corporate.
Meskipun biasanya akan diawali dari penelitian, ya, dari penelitian, kemudian penelitian itu dikembangkan lagi oleh perusahaan. Oke, contoh-contohnya ini artificial heart, ini, ya. Kemudian ada artificial liver, nah ini bahkan ya seperti ini ya, ya bisa gitu ya menggantikan, tapi ya sebesar ini. Kemudian ada kamera pil, nah ini adalah pil tapi dalam bentuk kamera, sehingga kalau kita telan gitu, dia akan mengambil gambar sejauh dia berjalan, ya, sejauh berjalan di dalam tubuh itu dia ambil gambarnya. Tentunya untuk membantu dokter ya dalam melakukan menegakkan diagnosis maupun terapi ya. Kemudian ada bionic contact lens, nah ini ya, ini bionic contact lens bionik. Nah, ini tentunya masih baru ya, masih early ya, early century tahun 2000 abad 21 kan sekarang baru berapa? 21 tahun ya. Seumur kalian ya. Ya masih baru. Kemudian ada bionic hand. Nah, ini ya. Jadi tangan itu putus gitu ya, tangan itu putus kemudian disambung dengan ya tangan palsu ya, tapi tangan palsunya tidak hanya palsu ya, karena tangan palsu itu kemudian akan mempunyai koneksi dengan saraf ya, saraf, sehingga dengan otak kita bisa menyuruh ya, tangan kita itu melakukan sesuatu. Tentunya tidak sebagus yang Allah ciptakan ya, tapi paling tidak kan fungsi-fungsi dasarnya bisa dilakukan gitu ya. Dan itu dilakukan dengan perintah otak ya. Sarafnya dihubungkan di situ. Kemudian robot helping perform surgery. Nah, ini surgery dilakukan oleh robot. Oke. Kemudian mind reading device. Ini masih dalam penelitian juga ya. Jadi peralatan yang bisa membaca otak. Jadi kita tidak usah ngomong, kita tidak usah ngetik gitu ya. Dia bisa membaca, menyuruh kita. Jadi kayak semacam telepati gitu ya. Dan kemudian Berkeley ini ya exoskeleton. Exoskeleton itu kalau orang lumpuh gitu ya, lumpuh karena sarafnya enggak ini, maka dibuatlah kayak semacam robot tapi yang dipakai orang ya. Nah, maka dia akan berjalan dibantu oleh ini ya. Ini kan maksudnya exoskeleton itu kan bisa dikatakan sebagai apa, skeleton itu tulang ya, tulang yang di luar, nah tulang yang di luar tubuh. Oke. Kemudian ada lagi erecta access ya, ini saya kurang paham ini apa ini. Oke, yang kemudian yang ini yang terakhir adalah membaca mata ya. Jadi mungkin orang nggak bisa bergerak apa-apa, yang bisa bergerak hanya mata itu, maka dia bisa membaca maksudnya apa. Nah, yang terakhir ini adalah capaian-capaian yang ada di abad 21, abad kalian. Kalian itu abadnya di 21 ya. Yang kalian hadapi nanti seperti ini ya, mungkin entah berkembangnya seperti apa, yang tahu kalian ya. Kalau saya kan paling berapa tahun lagi sih gitu ya, nanti kalian yang akan menghadapi nanti seperti apa, tapi gambarannya seperti ini. Oke, baik, ini gambaran mengenai pengantar instrumentasi biomedis ya. Jadi bagaimana peranan kita elektronika di dalam dunia medik. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai sekian ya. Saya memberikan kuis juga sih, tapi kuis sekedar untuk melihat saja apakah kalian membaca atau tidak PowerPoint-nya ya. Jadi ini masih berupa pengantar. Sebenarnya sesudah pengantar ini, kalau mahasiswa yang ikut matrikel ini bukan dari teknik elektro, ada materi tentang
teori dasar rangkaian elektronik yang digunakan nanti ya dalam mempelajari lebih lanjut. Tapi karena kalian mahasiswa teknik elektro, tentunya kan saya tidak perlu ya membahas mengenai bagaimana pembagi tegangan, bagaimana penguat itu bekerja, bagaimana resistor bekerja, kan tidak perlu ya saya ulang di sini. Nanti saja kalau kita pas pakai ya diulang di situ. Tapi saya tidak perlu kemudian harus memberikan materi tentang itu karena kalian sudah mendapatkan itu semua ya, baik dari rangkaian listrik, dari teknik elektronika dasar, dari elektronika lanjut dan seterusnya. Oke. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah mau mendengarkan, sudah mau mengikuti presentasi ini. Bahannya bisa dibaca di Open Learning, kuisnya nanti juga bisa dicoba. Ya, hanya sekedar untuk sekali lagi untuk melihat juga ya. Jadi berapa mahasiswa yang sudah masuk atau sudah join di Open Learning. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini Hajiplan sampai sekian. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya tutup ya. Oke.